Bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah pemimpin sejati kami yang sesungguhnya. Dan hari ini Engkau ada di sini, biarlah sebagai hamba-Mu mampu menerjemahkan apa yang Engkau mau di dalam kehidupan ini, khususnya dengan tema yang Kau berikan. Dan lebih dari itu, biarlah kami keluar dari rumah ini, dari rumah-Mu ini, sebagai pemenang di hadapan Tuhan. Berfirman Engkau Tuhan, tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu tema yang akan memberkati kita, yaitu kepemimpinan yang memberdayakan. Ya. Memberdayakan juga bisa artinya memampukan atau yang memberikan kita satu hal yang baik, dan itu menjadi sesuatu juga yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama, khususnya di dalam kitab Keluaran, ya. Ayat 18, pasal yang ke-18, maksud saya dari ayat 17 sampai 24, tapi kita tidak perlu baca dan tidak harus membaca semuanya. Mengingat waktu, saudara, kita akan membaca saja di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21 saja. Dari Keluaran pasal yang ke-18. Kalau Anda sudah menemukannya, kita boleh baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Semua di ruangan ini adalah leader, saudara. Walaupun tidak berbicara tentang satu komunitas yang sangat besar, khususnya negara mungkin, atau mungkin instansi, ataupun mungkin komunitas-komunitas yang menurut Anda besar. Bahkan saya mau katakan bahwa kita adalah pribadi juga yang Tuhan katakan mampu, harusnya mampu memimpin diri kita sendiri. Amin, saudara. Ya, bukan hanya memimpin 5 orang, 10 orang, 100 orang, 1.000 orang. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan Anda mampu memimpin diri kita sendiri? Menjadi pribadi-pribadi yang dikatakan Yosua, pilihlah pada hari ini. Jadi pribadi yang tanpa melihat kanan dan kiri dulu, tanpa melihat orang lain dulu yang berubah, tetapi saya dan Anda adalah pemimpin yang harus memimpin diri kita sendiri dulu. Baru dari sana kita akan ditonton oleh banyak orang. We will demonstrate, kita akan mendemonstrasikan Tuhan yang ada di dalam kita. That's the meaning point. Itu yang utama. Loh, kalau saya dan Anda tidak bisa memimpin diri kita sendiri, bagaimana? Kita nggak tahu jalan yang benar dan tidak benar, bagaimana? Yang ada hanya cuma teori, lagi ngomong lagi. Terus suruh orang berubah, lagi berubah. Dirinya nggak berubah. Halo?
Ya. Saya berani katakan begini, maka saya di hadapan Allah adalah pribadi yang pertama juga yang harus berubah. Dan kepemimpinan saya atas hidup saya harus juga menjadi role model bagi orang lain yang melihat hidup saya. Dan di dalam leader itu atau leadership itu, kalau Anda perhatikan yang berkata seperti ini adalah mertua daripada Musa yang bernama Yitro. Dan kalau Anda ingin tanya, siapa istri Musa, Pak? Tolong catat, jangan bilang lagi Mrs. Musa. Ada pertanyaan, Pak, istri Musa siapa? Iya, Ibu Musa. Istrinya adalah Zipporah, saudara. Dan bicara tentang leadership, itu yang pertama bicara tentang Godship. Halo? Kalau Anda dan saya ingin menjadi pemimpin yang benar, memimpin diri kita sendiri, maka terlihat daripada relationship kita dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan katakan supaya engkau berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. So depend on your relationship with God. Harus. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita adalah pribadi yang memiliki leadership itu untuk khususnya kepada kita, bahkan sakit apapun, saya dan Anda merasakannya, tetapi tidak menjatuhkan kita. Atau kita akan menjadi orang-orang yang skeptis. Saya pernah menemukan seseorang yang mau bunuh diri. Bahkan anak muda juga yang sudah kehilangan jati dirinya. Dan waktu saya tidak tahu dia dengar khotbah saya di mana, terus dia WA saya dan dia bilang, Om, boleh counseling? Boleh. Siapa Anda? Actually saya seorang anak muda ya, yang ingin mengakhiri hidup saya. Saya bilang, kenapa? Dia cerita. Terus saya bilang, penderitaan itu tidak seberat Yesus yang menderita buat dosa seluruh manusia. Dan dia bilang, Pak, saya orang rusak. Justru karena rusak, datanglah kepada Yesus. Pak, saya orang berdosa, Pak. Justru karena dosa. Saya juga adalah orang yang berdosa. Atau mungkin saya bisa berdosa lebih besar daripada Anda. Tapi di hadapan Tuhan kita sama karena Yesus datang untuk mengampuni orang yang berdosa. Kemarin kan saya katakan, dosa adalah dosa, tapi kejahatan itu sedikit berbeda. Kalau saya dan Anda sudah ditebus oleh darah Kristus, terus kita tidak percaya dengan Dia, kita buang itu hak kesulungan, saya mau katakan buat Anda itu adalah kejahatan, bukan dosa. Halo? Ketika Anda dan saya sudah diberkati oleh Tuhan dan kita tidak mau beribadah, saudara, padahal hidup ini dari Tuhan, saya mau katakan itu adalah kejahatan, bukan dosa. Jadi it's huge different. Ada perbedaan yang besar. Kalau kita berdosa, kita minta ampun sama Tuhan. Dan berubahlah perilakumu. Hari ini jadi pengusaha yang luar biasa. Dan dia suka menelpon saya dan aduh Pak, I cannot say anything. But you, saya bilang not me, but Jesus. Saya hanya cuma ngomong. Dia bilang, tapi Bapak menjadi pribadi, saya bilang no. Yesus, karena saya juga orang yang berdosa. Ya kita sama-sama melayani Tuhan. Saudara, hal yang pertama tentang Godship. What about your relationship with God? Amin, saudara. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Punya nggak hari-hari atau special time dengan Tuhan? Haruslah. Hanya orang yang bodoh 24 jam habiskan untuk perkara-perkara kedagingan, keduniawian. No. Kalau sudah diberi Tuhan 24 jam, at least ya, 2,4 jam itu, your relationship with God harus dibangun. Karena dengan cara itu Anda akan mengerti tentang apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan ketika Anda berjalan dalam kehidupan ini, either dalam kesusahan, penderitaan dan juga sukacita, saya mau katakan buat dengan sahabat teman-teman saya, ya, teman-teman saya, ya, kebetulan baru melayani di tempat ini, yang kita makan dan saya lihat itu, ya,
Mungkin yang makan ada 50 orang. Pertanyaannya bukan yang makan, tapi siapa yang bayar gitu. Dan kita main lihat-lihatan. Tapi walaupun kita berbeda keluarga, tapi secara prinsip kita memiliki kesamaan. Ya. Jadi no matter what, ada saja yang mendahului kita. Bahkan pemilik restoran itu telepon dan saya ngobrol, saya ada di restoranmu. Dan dia menjadi pribadi, saya bilang, ini ada 50 orang lebih. Oh, saya ke situ. Biasanya kalau ada teman kita, terus bawa orang 50 orang, biasanya yang pemilik restoran, oh saya ada kerjaan, takut, tanda tangan. Tapi orang ini enggak. Maafkan saya, itu bisa satu orang 250.000 plus. Belum plus. Tapi dia seperti serahkan dirinya gitu. Dia bilang, Pak Pendeta saya ke situ ya. Begitu sampai di situ, terus dia udah bisik sama saya, Pak udah ya, nanti biar Tuhan yang bayar. Saya bilang enggak, karena kita punya kekeluargaan yang baik. Dia bilang enggak Pak, enggak. Saya bilang enggak usah, karena ini 50 orang. Kali 250.000 berapa Pak? Kesian juga gitu. Plaza Indonesia lagi, belum teksnya. Saya bilang enggak lah. Satu hubungan kekeluargaan. Kalau Anda menjadi seorang pemimpin, bukan harus ditraktir terus mau senang sendiri. No. Yosua di dalam perkataannya dia bilang ya, bahwa saja Anda harus memilih siapa mereka. Mereka adalah pengikut bangsa Israel. Dan Yosua mau bahwa mereka semua selamat. Dan bagaimana indahnya hubungan itu. Ada banyak orang saya kemarin tanggal 18 Oktober selesai itu pembayaran seluruh biaya Natal saya. Walaupun saya tahu saya banyak punya teman, sahabat, but saya nggak bergantung sama dia. Saya nggak pernah keluarkan list. Saya nggak pernah menelepon satu orang pun bantu ya, never. Because I know for sure. Kalau hubungan saya dengan mereka adalah hubungan kekeluargaan, keterikatan kekeluargaan, maka kita bisa melakukan sesuatu yang hebat. Nggak usah desak-desak. Saya dan Anda bukan peminta roti. Amin, saudara. Tapi saya dan Anda adalah anak-anak Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Natalnya baru 12, tapi 18 Oktober itu udah selesai. Dan yang lebih hebat lagi, ketika udah selesai itu gedung, tiba-tiba ada seseorang telepon istri saya, Bu, kita ngopi. Istri saya bilang, oke, boleh. Kekeluargaan. Karena kita bukan hanya saya di sini di gereja saja, nih gue nih pembicara. Leadership bukan hanya membangun untuk dirinya sendiri, tetapi membangun juga kekeluargaan, keterikatan itu. Dia sakit, kita juga merasa sakit. Amin. Bukan pilih-pilih gitu loh. Siapa yang sakit? Berduit atau enggak? Kalau enggak berduit, enggak usah dah. Ya. Dan orang ini juga mengalami satu tekanan di dalam hidup. Penderitaan, masalah, persoalan yang tidak berhenti. Dan tiba-tiba dia bilang, Bu, kita minum kopi. Ajak Bapak juga. Duduk, terus dia tanya begini, itu urusan Natal bagaimana? Istri saya bilang, udah selesai, karena suami saya yang sudah lakukan itu semua. Dengan bantuan Tuhan. Terus dia bilang, iya, suami ibu kan cuma gedung. Dan juga hotel itu bintang 5. Tapi biaya yang lain sudah belum. Istri saya bilang, itu yang belum. Banyak Pak, Bu. Pak Partahi sebagai ketua panitia tahu itu biayanya. Betul ya Pak? Udah. Bener-bener. Dekorasi berapa? Ini dekorasi bintang 5 pasti ya kan, nggak sembarangan gitu. Terus sound systemnya berapa? Sound system juga nggak mungkin saya panggil reok, saudara, atau dangdutan gitu loh. Ini bintang 5 gitu. Jadi saya pakai juga yang terbaik ya. Itu anak daripada Willy Sumantri itu. Siapa namanya Pak? Eca Sumantri dan grup bandnya. Saya nggak cabut satu-satu, saya bilang grup bandnya aja kau. Itu terbaik itu.
Di Indonesia rohani itu salah satu yang terbaik. Dan belum singers yang naik ke atas panggung. Saya juga nggak boleh bilang bantu ya, no. Tapi saya bilang layani Tuhan ya. Dan kita udah siapkan juga yang terbaik. Untuk latihan saudara, di studio-studio yang terbaik. Belum latihannya, makannya saudara. Jangan cuma bilang dalam nama Yesus ya, nanti kau diberkati. Dia bilang bisa organnya nggak bunyi. Bisa bassnya itu nggak bunyi. Kita pikir ternyata listriknya bukan. Karena dia nggak mau pencet, kurang tenaga karena nggak ada makanan. Istri saya beli yang terbaik. Tanpa melalui orang, karena kita lihat gini, keluarga kan. Mereka adalah manusia, dimanusiawikan gitu loh. Dan bagaimana dengan biaya mereka? Pulang pergi sudah. Harus memikirkan itu, leader gitu loh, leader. Bertanggung jawab. Dan istri saya lakukan itu. Tapi Tuhan di sorga itu melihat dengan hati dan matanya yang luar biasa. Tiba-tiba ada orang bilang, Bu, kita duduk, terus orang itu bilang, kasih saya semua biaya Natal. Ini istri saya ngomong, iya dekorasi belum, satu, terus apa lagi? Terus band, sound musik, peralatan, iya. Terus artis, penyanyi, iya. Semuanya. Bahkan segala kebutuhan, keperluan Natal, dia bilang catat itu. Begitu catat, terus dia bilang, mari kita ke bank. Kalau bukan Tuhan. Banyak orang mau for free. Tapi attitude-nya nggak bagus. Libatkan, jadikan mereka keluarga. Keluarga di dalam Tuhan. Dan Tuhan di atas sana juga lihat. Dan dia bekerja pasti dengan sempurna. Kalau itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Walaupun awalnya saya bilang, kalau nggak ada juga biar saya yang tanggung. Saya jual semua yang ada. Dan saya lihat itu terakomodasi dengan baik. Dan orang ini bilang, masih ada yang kurang. Kalau biaya ini kurang, calling saya. Sayang, kerjakan itu semua. Kasihan Pak Yohan sendirian. Saya juga bilang, saya nggak perlu dikasihani. Karena Tuhan, bahkan saya bilang sama Tuhan, nggak usah kembalikan buat saya. Karena saya lakukan, karena saya sudah ditebus oleh Tuhan. Ini ulang tahun dia. Nggak usah kasih apa-apa. Cuma mampukan saya untuk melakukan itu. Dan saya lihat 18 Oktober saya datang ke hotel itu dan semuanya selesai. Dan surplus bahwa apa yang kita butuhkan semua Tuhan selesaikan. Jadi yang kedua, leadership bukan hanya nih I am the leader. No. Nih gua ketuanya nih. No. Saya lihat Pak Partahi, pernah kita ngobrol, ya Pak. Dan dia bilang, iya, saya lakukan ini karena saya mengasihi Tuhan, ya Pak. Di restoran atau kita ngopi, dia bilang, Pak Yohan, saya 2 kali jadi ya ketua Natal. Dan saya lakukan itu untuk Tuhan. Saya bilang, biar sehat terus Pak. Benar, biar sehat terus. Biar dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan pelihara. Anda nggak tahu kapan itu penyakit datang Pak, Bu. Benar. Saya mau katakan buat Anda, kita ngomong sorga melulu. Teori lagi. The fact, the reality, ayo dong tindakannya gimana. Orang yang sudah diselamatkan, ayo dong kasih lihat buah-buah keselamatan itu gitu. Dan yang ketiga, ini bicara tentang apa saudara? Friendship. Tadi ikatan kekeluarga. Yang kedua, pertemanan. Amin saudara. Kemanapun kita pergi gitu, ada aja teman. Sampai yang di bawah itu, yang pemilik kafe itu, Pak buka aja lah. Buka aja kafe sendiri sampai orang pada berdiri. Friendship. Jadi kalau saya khotbah di sini kita telepon, Pak Yohan ada di sini, mau datang nggak? Mau datang nggak? Even saya bukan gembala di sini. Saya tidak mendapatkan apa-apa di sini. Tapi saya senang.
Kalau jemaat Tuhan bisa berkumpul gitu loh. And you are my friend. My friend. You can call us jam 1 pagi. Kadang 2:30 pagi, Pak, Bu, 2:30 pagi. Saya yakin kalau udah 2:30 bukan berkat itu. Yakul yakin saya. Kita baru pelayanan nih hari Minggu kadang-kadang pulang jam 1. Ini yang datang semua udah, Pak, makan yuk, kita makan. Udah ada 2-3 restoran. Di mana? Dan bukan saya bilang siapa yang bayar, udah kita aja yang bayar. Tuhan udah begitu baik, men, buat kita, udah baik, Tuhan. Kenapa kita harus berhenti di hanya soal dana gitu? Tuhan sudah memberkati kita hebat. Orang bilang sombong, saya mau katakan buat Anda, kesombongan dan iman bedanya tipis. Yang bisa nilai itu Tuhan. Apakah Anda sombong ataukah beriman? Persaudaraan, saudara. Pertemanan yang baik. Kemanapun Anda pergi ditanyai gitu. Suka nggak begitu? Leadership, ketika Anda mampu memimpin dirimu sendiri, dan yang kedua mampu memimpin keluargamu sehingga engkau menjadi role model bagi mereka, maka yang ketiga akan muncul satu pertemanan. Sampai ada lagu itu tuh, Pak. Nggak ada loh, nggak rame. Baru bangun tidur, Bu, hari ini mau kemana, Pak? Ada jadwal di mana? Yuk ngopi yuk makan yuk. Pak, Bu, yuk kita duduk yuk sama-sama. Itu hasil dari apa, saudara? Satu akumulasi gitu. Jadi hidup ini kan bukan buat sendirian, saudara. Tapi sama-sama kita nikmati. Sehingga ada di ruangan ini jemaat baru. Maksud saya, dia kenal lama di gereja di luar. Sehingga akhirnya satu saat yang saya pernah bicara tentang mujizat Tuhan itu terjadi. Sekarang menjadi sahabat dari anak-anak saya karena umur mereka baru 28, Pak. Yang satu 21 tahun. Bagi saya gini, kejauhan sama saya. Ini 62, ini 21, jauh. Jadi kalau ngomong masih, Om, saya jawab, iya. Om, kita makan yuk, ayo. 21. Belum yang 28 kalau datang, Om Yohan, Om. Kemarin dia ngomong sama anak saya, Papa, itu orang bilang, boleh nggak panggil Papa kamu juga Papa? Karena ketika dia ada masalah, itu masalah saya. Friendship, tidak mengenal umur. Amin, saudara. Dan hari ini dia menjadi bagian juga dari pertemanan dan persahabatan. Nah, kalau Anda perhatikan dengan baik di sini kita bicara tentang bagaimana sesuatu itu indah dan kita bisa melakukannya dengan baik. Coba kita lihat bagaimana leadership itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sebetulnya di balik perkataan daripada Musa ada sesuatu yang indah di situ. Musa, ya, dalam tulisannya, karena ini adalah tulisan Musa, Alkitab katakan engkau akan menjadi sangat lelah. Ini mertuanya katakan baik engkau baik lu berat, bagimu takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Kemarin teman-teman hamba-hamba Tuhan kumpul, ya, terus mereka bilang, Pak, Bapak yang paling senior dari kami. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana jaga itu badan? Bagaimana jaga itu kesehatan? Saya bilang, kesehatan dari Tuhan. Tetapi kewajiban kita adalah jaga hati. Supaya nggak kesel. Saya pernah cerita kan, beberapa hari lalu bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, supaya nggak kesel. Jadi kalau kebanyakan kesel, marah-marah, akhirnya dia punya otak atau mengalami pendarahan otak. Dan waktu pendarahan otak itu akhirnya dia muntah, terus dia jatuh dan dia tidak bisa bangkit lagi, bahkan dia dipanggil Tuhan 2 hari yang lalu. Nah, dari sini saya bisa melihat bahwa unsur kepemimpinan itu yang pertama harus mereka memiliki aspirasi. Aspirasi ini bicara tentang cita-cita, ide, usulan. Amin. Kalau Anda adalah pemimpin, Anda harus punya cita-cita. Anda harus punya mimpi, Anda harus punya ide, Anda harus punya usulan. Dan
selama Anda adalah pemimpin, cita-cita itu harus dikedepankan. Saya bilang seumur hidup saya mau melayani Tuhan, itu cita-cita. Itu adalah ide, usulan saya. Dan saya bilang kepada dua anak saya, kamu juga seumur hidupmu harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yang melayani Tuhan. Dan hari ini mereka melayani Tuhan di gereja-gereja lain. Aspirasi dari Tuhan kepada saya, dan saya turunkan kepada anak-anak saya. Dan saya turunkan juga kepada istri saya. Kamu nggak boleh ada di rumah dari pagi tadi, sudah. Ya, dari di Bekasi sampai hari ini dia tetap mendampingi saya. Usianya juga Pak udah 62. Kesian juga. Tapi saya bilang, "Mah, selama kita melayani dan cita-cita ide usulannya itu dari Tuhan turun kepada kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan malu." Yang kedua, unsur kepemimpinan itu kita bisa melihat dari bukan hanya aspirasi tapi juga inspirasi. Inspirasi itu bicara tentang pewahyuan. Amin. Jadi pewahyuan yang datangnya dari Tuhan, ilham yang datangnya dari Tuhan, penjiwaan yang datangnya dari Tuhan. Kalau Anda tidak punya pewahyuan, saya mau katakan buat Anda, bagaimana kita bisa hidup? Alkitab bilang begini, umatku binasa karena nggak punya pengetahuan. Pengetahuan di dalam bahasa yang lain dikatakan tentang pewahyuan. Saya satu hari pernah bilang kepada istri saya, "Mah, mending kamu sekarang ke Surabaya." Dia bilang, "Ngapain? Kan mamamu sakit." "Iya, kan udah diurus." "Mah, tadi malam jam 3 pewahyuan itu datang kepadaku. Pergi deh ke Surabaya, dampingi dia." "Kenapa?" "Ma, telling the truth ya, aku nggak enak ngomong. Karena aku bukan pemilik nyawa. Tapi aku rela kamu dampingin dia." "Ya kenapa?" Dia udah mulai meneteskan air mata. "Kenapa?" "Ya Tuhan bilang, ini akhir-akhir hari hidupnya." Istri saya bilang, Mama dengar, gue nggak tahu kapan. Gue nggak tahu juga jam harinya, tapi dampingin aja daripada kau menyesal." Langsung jam itu juga beli tiket, ambil pakaian, "Pak doain." "Iya." Kan cuman dibilang untuk dampingi mama. Hari ketiga masuk keempat meninggal dunia. Saya bukan bilang saya hebat, tapi pewahyuan itu kita harus punya. Halo. Saya namakan itu sense. Dunia itu namakan sense. Harus punya. Berapa kali juga di dalam pewahyuan itu, saya bilang sama keponakan istri saya, satu hari ada di jalanan, tiba-tiba pewahyuan itu datang dan buat dia. Dan dia baru lulus, dia baru mendapatkan medali emas dan medali perak nasional, medali perak dan medali perunggu nasional. Saya seneng, dia di Bandung mewakili Jawa Barat. Tiba-tiba pewahyuan itu datang, ya, ilham itu datang. You believe or not believe, ya, tapi this is factual event. Itu ada orang, dan saya bilang sama dia, "Man," dan dia begini, "Mana? Saya bilang, "Man, dia, mati." Terus saya bilang, "Bener nih pewahyuan, nggak salah." Nggak lama, 10 menit baru dia telepon. Anehnya, teleponnya bersih. "Halo Pak De." Berarti dia menepir nih. Saya langsung bilang, "Bandung, men, ratusan tempat kan, ada ratusan jalan di Bandung. Lihat Tuhan bilang gini, kamu ada di Braga, Ven." "Iya Pak De." "Ven, kamu perempuannya?" "Pak De." "Ven, kamu lagi minum-minum ya?" "Iya Pak De." Saya bilang, pulang.
supaya jangan terjadi apa-apa dalam hidup. Pulang. Dia bilang, 3 hari dia ketemu saya. Kok bisa tahu? Saya jawab juga, gue juga nggak tahu. Pokoknya gue cuma dengar, gue sampein. Kalau salah, ya correct me. Tapi kalau benar, lakukan. Masa kita jadi anak-anak Tuhan, nggak ada ilham dari Tuhan? Betul nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya satu khotbah di Bandung, ada kurang lebih 20.000 di Surabaya. Terus tiba-tiba saya bilang, ada seseorang di sini akan disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit kanker. Dan ternyata dia kanker stadium 3. Dia datang, terus saya doakan, terus di luar kita ketemu. Ternyata dia pakai semacam apa namanya, kayak kayak sorban atau apalah gitu. Saya perempuan. Terus dia bilang, Pak, saya kanker stadium 3. Oh iya. Saya dengar itu kan jadi takut juga loh. Ini 3 mau ke 4 nih. Tapi kenapa Tuhan panggil dia untuk didoakan? Nah udah, saya doain aja dalam nama Yesus. Udah, Pak doain ya Pak. Dokter bilang ini menjalar dengan cepat masuk ke 4. Oh iya. Tapi Tuhan bilang sama saya, enggak sampai ke situ. Dan yang kedua, saya pikir juga bukan gereja saya. Dan yang ketiga juga, saya tidak tinggal di Surabaya. Dan yang keempat juga, hidup kita masing-masing, gitu. Saya pergi pulang kembali ke Jakarta. Beberapa tahun kemudian, saya kembali lagi diundang di tempat itu. Dan waktu saya keluar untuk mengejar pelayanan yang lain, tiba-tiba ada seorang ibu kejar saya. Dia bilang, Pak, gitu. Ini maaf, saya pikirkan, wah ini ibu mau minta sesuatu lah. Jadi saya bilang, iya Bu, sambil jauh-jauh. Dan saya udah pegang dompet saya gitu. Kayak kalau dia minta, ya kan, Pak, saya kurang ongkos, nah ini cepetan. Ternyata enggak. Dan berlari dan langsung berlutut di bawah kaki saya. Dan dia mau cium saya punya sepatu. Ya saya dorong, jangan. Dia kejar lagi kaki yang lain, saya bilang jangan. Akhirnya kita kejar, karena dia crawling, saudara, merangkak. Pak, saya kan nggak kenal, karena dia udah nggak pakai itu lagi. Karena dulu rontok. Terus dia, no, saya bilang nggak, Ibu nggak. Dia bilang, Bapak yang doain saya beberapa waktu yang lalu stadium 3. Oh, Ibu yang itu. Iya Pak, lihat rambut saya Pak. Udah panjang lagi. Dan Tuhan katakan, dokter katakan saya sembuh dari penyakit itu Pak. Beri saya kesempatan untuk mencium kaki. Nggak boleh. Yang bisa cium kaki saya istri saya lah. Udah, itu Tuhan, kau berterima kasih sama Tuhan. Pak, mau di mana, di hotel kita makan? Nggak usah. Keluarganya bilang, Pak, dia sangat, nggak usah. Ini hal bicara tentang bagaimana saya dan Anda punya inspirasi. Satu usul yang baik, bahkan satu pewahyuan yang baik yang datangnya dari Tuhan gitu. Yang saya bilang, Pak, ini sebentar lagi Bapak akan dapat bintang 1 begitu. Terus udah wis. Dan ternyata 6 bulan atau menjelang 1 tahun dia mau pensiun, dia dapat itu 1. Jadi kalau saya dan Anda adalah the real leader, maka saya bisa katakan bahwa Tuhan akan menyertai engkau dengan perkataannya. Amin, saudara. Tuhan akan memberkati engkau juga dengan perbuatan yang ajaib. Tuhan juga akan menyertai engkau dalam segala aspek hidupmu. Saya pernah penyakit pinggang, dan waktu mau dibawa ke dokter, 2 dokter Singapura, 1 dokter Indonesia bilang harus bed rest 40 hari. Terus saya bilang, Mah, beri kesempatan buat aku untuk 1 malam lagi untuk worship Him. Dan rekan-rekan saya bilang, udahlah Pak, jangan ngomong tentang rohani terus. Karena saya udah nggak bisa jalan. Saya sudah crawling. Kalau saya ke WC itu saya 4 kaki gitu. Karena nggak kuat. Saya digotong di atas tempat tidur.
Dan saya bilang sama mereka semua, besok jam 6, jam 7 pagi bawa saya ke rumah sakit. Tapi ini malam I will fight. Duh Pak, imannya kayak di awang-awang. Yakub pernah juga bergulat dengan Tuhan dan manusia, dan dia menang. Apa salahnya? Apa yang tertulis kita praktekkan, saudara. Kalau nggak tertulis, sia-sia, tapi tertulis. Sehingga namanya hari ini adalah Israel. Dan Anda lihat ya, ini of the record, dan juga bicara tentang non-politik. Saya mau katakan buat Anda, bangsa itu hari ini tetap masih berdiri. Karena janji Tuhan. Udah, dari jam 12 malam terusnya. Haleluya, haleluya. Kadang-kadang kita mau sembuh, tapi tindakannya nggak ada. Kadang-kadang hanya maaf nih, mengandalkan iman orang lain. Enggak, Tuhan mau you yourself worship me. Terus, sampai 2:15 terus, haleluya. Ini celentang, haleluya. Tahu-tahu saya lihat istri saya nangis. Tuhan suamiku. Sampai dia bilang, Pak, jangan kekencangan nanti putus nyawa kamu. Haleluya. Sampai akhirnya saya nggak bisa berkata-kata. Biasa kan kalau Anda sudah nangis terus nggak ada sepertinya pertolongan, terus menjerit dari hati, yang keluar pasti gitu. Dan itu bahasa Anda nggak bisa dimengerti, hanya Tuhan yang bisa mengerti, betul nggak? Ketiduran bos, karena udah jam 3 tiduran. Ini air mata udah habis, itu bantal penuh dengan air mata, keringet. Mudah saya. Anehnya 3:30 saya bangun. Maksudnya kaget gitu. Dan waktu saya bangun, kaki saya udah lurus, tidak di tembok. Tadi kan saya tembok karena sakit. Lurus dan dalam posisi udah miring. Jadi saya mau betulkan, jadi automatically saya duduk. Saya bisa duduk. Waduh. Saya turun lagi, tidur lagi, bangkit lagi. Bisa. Saya turun ke tempat tidur, dari tempat tidur bukan hanya melangkah, saya lompat. Bisa. Saya balik lagi ke tempat tidur. Apa? Adegan ulangan. Saya takut Pak ini mimpi. Jadi saya gigit-gigit, waduh, sakit. Saya pukul-pukul, sakit. Wah ini nggak mimpi. Lalu saya itarin kamar saya, ini kan tempat tidur. Dalam. Waduh. Gerakan yang saya tidak bisa lakukan tadi setengah jam yang lalu, hari ini saya bisa lakukan. Saat itu. Dan yang aneh, istri saya sudah tidak ada di situ. Dan saya yakin bahwa sudah terjadi pengangkatan. Karena ini sembuh, istri nggak ada, pengangkatan dong. Saya, oh Tuhan, oh jadi begini, tubuh kemuliaan. Tapi saya lihat, kok masih ada TV di situ. Saya melangkah, saya buka pintu, istri saya lagi di dapur lagi, masak air. Saya panggil dia, saya suka bercanda. Psst. Dia lihat, Pak jangan berdiri. Dia lupa bahwa itu mujizat kan. Dia bilang, Papa jangan berdiri. Berarti dia bilang jangan mujizat dong. Dia bilang, Ma, kenapa nggak boleh berdiri? Kenapa? Ada apa dengan lo? Masalah dengan lo? Dia, untung dia ngambil itu air, siram ke saya. Karena dia lari, terus dia peluk saya. Dia bilang, kau benar hamba Tuhan. Kau menjadi inspirasi buat saya. Aku mau ajar seluruh keluarga saya di Surabaya untuk melayani Tuhan. Saya nyanyi, oh betapa dalamnya kasih setiamu. Dengan pakaian lengkap, tanah pendek, kaos, saya lari itu ke bak mandi, saya tenggelamkan badan saya. Saya keluar lagi, dingin itu dan saya masuk lagi. Dulu belum ada zaman itu shower, maklum masih ngontrak saudara. Itu uang terbatas banget. Masuk lagi sampai airnya itu habis setengah. Waktu saya mau masuk keempat, Tuhan bilang, ntar bener-bener gue gak sembuhin.
Saya bilang, oh Tuhan, saya guling-guling seperti Daud berguling-guling. Saya bilang, oh Lord, oh. Yuk, hari ini saya mau katakan buat Anda, yuk miliki bukan hanya inspirasi, tapi aspirasi. Sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang banyak. Anda boleh menjadi saksi Tuhan melalui apa? Kuasa. Setuju nggak? Orang-orang bisa bertobat, saudara. Ya, saya bikin Natal itu ada ratusan teman-teman saya yang go back. Dan mereka bilang, lo tahu nggak, lo yang banyak berbuat dalam hidup kan? Saya bilang, Tuhan, enggak. Tuhan melalui ekonomi gua hancur, rumah tangga gua hancur. Tapi hari ini tiap tahun mereka datang dari denominasi gereja. Ya, bahkan saya dapat aspirasi dan inspirasi dari Tuhan bahwa tahun ini temanya adalah His Promise. Saya dapat itu, His Promise, janji Dia. Dan dalam His Promise itu subtemanya adalah From God to Generation. Jadi generasi 30 saya undang anak rohani saya, Michael Gunawan, sebagai gembala sidang dari GSJS. 15 menit. Naik 30 sampai 40, batas 40 anak rohani saya yang lain. Gideon Simanjuntak, 15 menit. Usia 40 sampai 50 adik rohani saya, Petra Panggidai. 50 sampai 60 ini yang tua naik. 60 saya. Dan saya bilang, thank you Lord. Karena Engkau ada leader kami. Dan Engkau mengasihi generasi. Tiap generasi dari awal sampai hari ini itu adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur bahwa hari ini kami dipertemukan kembali dengan Tuhan. Dan Tuhan mengajar kami tentang leader. Dan kami yakin dan percaya kami harus mampu membawa diri kami sendiri sebelum kami mengajar orang lain. Kami harus mampu membawa keluarga kami, kinship. Di dalam leadership ada kinship. Kami harus mampu membawa keluarga kami untuk tidak terpecah dalam pernikahan, tidak terpecah di dalam kesatuan dan persatuan Tuhan. Bahkan menjadi role model, contoh bagi orang banyak. Kami harus menjadi teladan bagi mereka. Dan yang ketiga, ajar kami juga untuk memiliki satu persahabatan, pertemanan yang baik dengan sesama anak Tuhan, ataupun yang belum menjadi anak Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika persahabatan itu terjadi, ada damai sejahtera, maka biasanya ada hadirat Tuhan di situ. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan aspirasi bagi kami. Engkau yang memberikan inspirasi bagi kami. Bahkan Engkau yang menerbitkan generasi demi generasi. Dari opa kami, sampai papa kami, sampai kami, bahkan sampai ke anak kami, bahkan ke cucu-cucu kami. Bukankah Engkau adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah keturunan. Terima kasih Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Bahkan Engkau memberkati keuangan finansial mereka. Bahkan Engkau berkati pelayanan mereka, gereja mereka. Dan Natal ini biarlah Engkau berkati gereja di sini Tuhan, merayakan dengan baik, dengan indah. Bahkan menutup tahun yang sebentar lagi akan datang Tuhan. Biarlah kami menutup tahun bersama dengan Tuhan dan membuka tahun bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.